Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ya Tuhan, jadikanlah kami mezbah doa untuk keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk. Ya, silakan Boksu Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati. Belum dibuka Pak suaranya Pak. Kedengaran ya sore. Baik, rekan-rekan hamba Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, di mana kami para hamba-hamba boleh berkumpul, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Dan sore hari ini kami sudah memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tibalah saatnya hati kami mensharingkan benih firman-Mu. Roh Kudus yang manis bantu kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Biar benih firman Allah yang ditaburkan boleh tertanam, tubuh setelah berbuah. Tuhanlah yang dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib berkuasa. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, rekan-rekan hamba Tuhan, terima kasih Komingguan yang sudah mempercayakan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Tema sore hari ini adalah doa adalah sesuatu yang pasti menjadi kenyataan.
Doa adalah sesuatu yang pasti menjadi kenyataan. Ini bukan slogan, tetapi suatu kebenaran yang hakiki dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia seperti pentingnya nafas bagi kehidupan. Namun timbul pertanyaan, apakah di abad modern ini orang masih mempercayai kuasa doa? Sesungguhnya keraguan ini sudah ada sejak zaman Yesus. Dan dalam khotbah di bukit dengan tegas Tuhan Yesus berkata, minta maka kepadamu akan diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, bacaan ini ya akan ambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat ini kita sebagai hamba Tuhan udah sering kali kita baca, bahkan kita dengar. Tetapi sore hari ini izinkanlah saya mengupas sedikit dengan kata-kata dalam ayat itu, mintalah. Yang pertama dikatakan mintalah. Kalau kita minta, berarti kita menyadari kebutuhan kita. Sebagai umat manusia, kita banyak kebutuhan. Makanya kita katakan, mintalah. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Kita punya keinginan. Setiap kita pribadi, lepas pribadi, mempunyai keinginan. Nah, kepada siapa keinginan kita minta? Alkitab mengajarkan kita, mintalah kepada Bapa di surga. Itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menyadari banyak kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan secara ekonomi, kesehatan, kekuatan, pertolongan, karena kita banyak mengalami masalah dan persoalan hidup. Biarlah setiap kita menyadari, kita minta kepada Dia. Banyak orang mengatakan, kok minta-minta melulu? Ya, kalau saya berkeyakinan begini. Karena kita adalah anak. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita anak, kita berhak meminta kepada Bapa kita. Contoh kita lihat anak-anak kita. Kebutuhan sekolahnya, kebutuhan jajannya, kebutuhan untuk sepatunya, bajunya. Dia bilang, Pi, ini lebih. Makan bakmi sekarang udah naik. Udah nggak dapat 20.000, bahkan 30.000. Dia pasti minta, tambahin dong Pi jajannya. Belum buat minumnya sama teman-teman. Minum air kacang hijau mungkin, minum kacang hijau, es buah, kita akan kasih lebih. Kenapa? Itu kebutuhan dia. Untuk supaya dia kalau sekolah tidak kelaparan. Dia bisa sarapan. Nah, demikian juga kita, semua kita hamba-hamba Tuhan, banyak kebutuhan kita. Sekali lagi, apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita punya Bapa yang baik. Di sorga Allah menyediakan bagi kita. Saya selalu berpikiran begini nih. Kita sebagai anak-anak Allah, Bapa kita di sorga. Pasti di dunia ini aja kadangkala kita punya gudang. Gudang untuk stok makanan, gudang taruh barang. Dan di sorga juga ada banyak gudang yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk segala kebutuhan kita ada gudangnya. Makanya saya teringat dulu ya, Pendeta Jawandatu dia bersaksi, seorang kaya, dia mengalami kanker di kantong kemih. Begitu mengalami kanker di kantong kemih, dia kalau minum, langsung harus cari WC. Ke kamar kecil. Harus kencing. Dan singkat cerita, kantong kemihnya diangkat. Waktu kantong kemihnya diangkat, itu dia menderita sekali. Minum kayak orang dol. Harus cari kamar kecil. Tetapi dia berdoa, minta. Tuhan di sorga kan banyak spare part anggota tubuh. Saya minta kantong kemih. Singkat cerita, kantong kemih yang udah diangkat, Tuhan berikan lagi kantong kemih yang baru. Dia pernah suatu malam dia bilang, dia minum air segelas, nggak pengen buang air kecil. Dia minum 2 gelas, juga nggak kepengen buang air kecil. Sampai 13. Sampai besok paginya baru dia pengen buang air kecil. Akhirnya dia periksa ke dokter Singapura yang operasi itu, dikatakan, dokter itu terheran-heran dan bingung. Kok kantong kemihnya bisa ada lagi? Berarti kebutuhan dia untuk kantong kemih, Tuhan menyediakan di sorga ada spare part anggota tubuh kita. Jadi ini menyadarkan kita semua,
kita punya kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Untuk kesehatan, kebutuhan ekonomi, butuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan bagi setiap kita. Yang kedua dari kata mintalah, berarti kita menyadari ketidakmampuan kita. Kita sebagai manusia ini terbatas. Pengkhotbah 7 ayat 9 mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang bisa menahan angin. Bahkan tidak ada seorang pun juga yang bisa menahan hari kematian. Kenapa? Kita manusia adalah terbatas. Kekuatan kita, kemampuan kita, nahan angin aja nggak mampu. Nah, menahan hari kematian pun nggak mampu. Kalau memang udah saatnya dipanggil pulang, go ahead, pasti pulang. Kenapa? Istilahnya kontraknya udah habis. Kita harus kembali pulang. Dan itulah tanda kita adalah manusia yang lemah. Nggak ada kemampuan. Bahkan Alkitab menulis dengan jelas, hidup manusia itu seperti uap. Begitu ada, hilang. Bahkan dijelaskan lagi seperti bunga. Pagi mereka, siang kena matahari, sore layu, dibuang ke dapur api. Bahkan diungkapkan lagi oleh Salomo, hidup manusia ini sebagai penjaga malam. Baru jaga malam, tahu-tahu soal subuh udah pagi lagi. Betapa cepatnya. Dan kita tidak punya kemampuan. Dan kalau kita tidak punya kemampuan, yuk kita datang minta kepada Allah yang mampu, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kemampuan kita terbatas, tapi kita bersyukur Allah dalam Kristus Yesus, dia mampu atas segala-galanya. Bahkan dia mampu mengalahkan hukum alam. Dia waktu Simon Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia katakan, Tuhan hantu, Tuhan hantu. Tuhan Yesus bilang apa? Ini aku loh. Simon Petrus bilang, kalau kau Tuhan, suruh aku juga berjalan di atas air. Secara manusia, nggak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Tetapi Yesus bilang, silakan. Begitu selama pandangan Simon Petrus terarah kepada Kristus, dia bisa keluar dari perahu dan bisa berjalan di atas air. Jadi Allah dalam Kristus Yesus yang heran dan ajaib. Yang luar biasa. Jadi kalau kita mengandalkan dia, kita yang tidak mampu, akan dia mampukan bagi kita. Karena sekali lagi, kekuatan kita terbatas. Dulu pendeta Onatu pernah bersaksi begini, tahun 98 itu ada kerusuhan. Kebetulan anaknya pulang dari Amerika, si Helga. Begitu dia dari airport mau pulang ke Cianjur, itu begitu keluar dari jalan tol, mau masuk jembatan Semanggi, itu ribuan orang udah mencegat kendaraan dia. Helga anaknya telepon, Pak, Helga ini terkurung sama demonstran, nggak bisa keluar. Awana tuh bilang, secara manusia dia nggak punya kekuatan apa-apa. Orang dia di Cianjur, anaknya di Jakarta, dikurung, dikepung. Tapi dia bisa berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia minta pertolongan Tuhan atas anaknya. Sementara Awana tuh berdoa. Awana tuh berdoa. Dia bercerita. Nggak lama kemudian, itu mahasiswa seperti ada yang geser. Yang pendemo. Mobil dia bisa lewat. Sampai bisa masuk tol Jagorawi. Siapakah yang memampukan itu? Yaitu Kristus Yesus. Jikalau kita mau datang kepada dia. Minta. Sekarang apa persoalan kita? Apa masalah kita? Apa kebutuhan kita? Kita nggak mampu. Nggak bisa mengatasinya. Tapi ada Allah di sorga. Yang mampu mengatasi segala-galanya. Dia luar biasa. Terpujilah Tuhan. Yang ketiga, dalam minta. Berarti kita sedang berharap kepada si pemberi. Allah dalam Kristus Yesus di arah yang pemurah. Dia memberi. Dia tidak pernah mengecewakan orang yang datang kepada dia. Nah, kalau dia Allah pemberi, yuk kita datang kepada dia. Mazmur 39 ayat 8 mengatakan begini. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Jadi pemazmur mengatakan, kepada siapa dia menanti-nantikan pertolongan? Tapi hanya kepada Allah dia berharap. Dan kalau kita berharap kepada Kristus Yesus Tuhan, dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Bersyukur kita. Kalau kita tidak pernah dikecewakan, berarti kalau kita minta, dia berikan bagi kita. Saudaraku, rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan Yohanes 15 ayat 7 mengatakan ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Betapa hebat Kristus. Dia luar biasa. Kalau ada kita tinggal di dalam dia,
Firman-Nya ada dalam kita. Mintalah apa saja, maka kita akan menerimanya. Ini suatu jaminan, janji dari Allah. Jadi kita hanya berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita hidup di akhir zaman. Makin sulit, makin sukar. Apalagi mau pemilu. Orang banyak yang meramalkan begini-begini, bla 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 bla. Nggak ada yang baik. Selalu menakutkan. Selalu mengkhawatirkan. Tapi saya suka bilang sama teman-teman. Kita hidup dalam kendalinya Tuhan. Dalam pengendalian Tuhan. Hidup kita orang percaya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kendalikan. Dan dia berjanji kok. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita tidak akan mengalami celaka kalau kita berharap kepada dia. Jadi sore hari ini, biarlah setiap kita rekan-rekan hamba Tuhan yang ada, berharaplah kepada dia. Jangan berharap kepada anak-anak, jangan berharap kepada pasangan, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada siapapun juga, tapi biarlah berharap kepada Kristus. Sebab kalau kita berharap kepada orang, kita akan mengalami banyak kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada si pemberi, Kristus Yesus namanya, kita tidak akan pernah dikecewakan. Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Kan Alkitab, saya lupa ayat dari mana, apa yang diinginkan hatimu, aku berikan. Supaya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Jadi setiap kita punya keinginan. Apa yang kita inginkan? Bilang aja Bapak. Dia akan berikan bagi setiap kita. Supaya apa? Kita penuh dengan sukacita. Saya selalu ingat ke diri saya sendiri. Anak-anak saya, 5 orang ini, kebutuhannya selalu kita perhatiin. Saya teringat ayat dalam Alkitab. Kamu aja Bapak yang jahat, tahu pemberian yang baik. Apa tak lagi aku di surga. Bapak yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Kita aja yang jahat tahu pemberian yang baik. Apatah lagi Bapa di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia tahu segala kebutuhan kita, segala apa yang kita inginkan, dia pasti berikan. Yang penting, kita melakukan kehendak dia. Hidup setia, taat kepada dia. Percaya, tidak bimbang dan ragu. Bahwa Yesus Kristus sanggup menolong kita. Yang kedua, di sini saya catat, carilah. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Carilah. Jadi kita harus mencari. Cari berarti tidak berdiam diri, tapi ada usaha. Kita beriman. Iman tanpa perbuatan mati. Kita banyak kali beriman, tapi kita nggak berusaha. Kita tidak melangkah. Kita berdiam diri. Enggak. Kita harus berusaha. Kenapa? Dengan usaha kita, Tuhan buka jalan buat kita. Saya selalu diingat sama Tuhan, seekor ayam. Coba kalau kita mau jujur kita lihat seekor ayam. Kalau dia lagi jalan-jalan, kakinya nyeker, dia korek-korek. Waktu dia selesai ngorek-korek, pasti ada yang dipatok. Berarti setiap dia usaha nyeker, ada rezeki dia, ada makanan dia, ada yang dipatok. Ayam aja dipelihara begitu. Apatah lagi kita. Kalau kita berusaha, tidak berdiam diri, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti berkati. Saya termotivasi dengan gambar sidang saya. Dia katakan banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Jadi memang itu dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia selalu mengadakan dengan doa. Jadi di gereja itu ada doa pagi, ada doa siang, ada doa semalam suntuk. Itu doa semalam suntuk memang dari jam 10 sampai jam 12. Dari jam 12 ada lagi sampai pagi jam 5. Jadi nyambung. Luar biasa. Dan saya di situ melihat. Benar. Kalau kita banyak berdoa, Tuhan banyak buka jalan. Dan yang Tuhan buka itu, yang tidak pernah terpikir, nggak pernah timbul dalam hati. Bahkan dulu gembala sidang pernah diejek, oh pendeta si mulut besar. Tapi dia diam aja. Nggak pernah ngebalas orang katain dia apa. Tapi terbukti Tuhan melakukan perkara-perkara besar melalui hamba Tuhan ini. Dan saya kalau melihat kampung halaman pendeta Yakob Nahwai, itu desa, benar-benar desa sekali. Nggak ada tanda kehidupan. Benar-benar kampung. Berbatu-batu, bukit. Ngambil air aja turun mesti ke bawah. Tapi situlah Tuhan menetapkan seorang anak desa
bisa jadi pendeta dan Tuhan pakai menjadi luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai hambanya luar biasa, Tuhan juga bisa pakai kita semua menjadi luar biasa. Yang penting kepada siapa? Kita berharap pada Dia. Cari Dia dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan tambahkan. Jadi kita harus mencari, berusaha. Yang kedua, dalam carilah, berarti memakai segala fasilitas yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya otak. Tuhan kasih untuk berpikir. Ini loh yang dimanfaatkan sama kita. Jadi kita apa yang Tuhan berikan ini fasilitas, kita pakai. Jadi fasilitas yang Tuhan berikan seperti mata, kaki, tangan, dan otak kita untuk berpikir. Yuk gunakan semaksimal mungkin. Dan kalau itu kita libatkan Tuhan, ya, yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kita sih kalau berbuat nggak ada apa, nggak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat itu nol. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan aja nol, 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 nol. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, nol yang banyak itu angka satu aja di depan. Misalnya 90. Kita libatkan Tuhan, angka satu di depan menjadi 1 miliar. Ada nilainya. Memang kita nol, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita gunakan fasilitas yang Tuhan berikan, maka ada nilai yang luar biasa bagi setiap kita. Sore hari ini, biar kita mencari. Apa yang sudah kuberikan bagi kita, yuk kita pergunakan. Tangan kita, kaki kita untuk melangkah, otak kita untuk berpikir, tangan kita untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir, kata ketuklah. Banyak kita kata ketuk. Kata ketuk memerlukan kesabaran dan ketabahan. Roma 12 ayat 12 bilang begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita dalam kata ketuklah ini memerlukan kesabaran dan ketabahan. Sabar. Coba kalau kita datang ke rumah orang, kita ketuk sekali, 2 kali, 3 kali, dia nggak buka. Tapi kalau kita ketuk terus, lama-lama juga pintu dibukakan. Jadi bersukacita dalam harapan, sabar. Hidup ini kita harus sabar. Nikmati aja. Ya sekarang misalnya kita ada masalah, persoalan, perubahan hidup, sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Nggak selamanya. Nggak selamanya kita sakit. Nggak selamanya kita di bawah. Nggak selamanya kita menderita. Nggak selamanya kita susah. Pasti ada suatu saat kita diangkat oleh Tuhan. Kita bisa sehat kembali. Rekan-rekan hamba Tuhan, biarlah kita mengetuk dengan kesabaran dan ketabahan hati. Hati kita mesti tabah, mesti kuat. Kalau sekarang kita mengalami masalah, kok kita udah setia beribadah, kita setia ikut komsel, kita setia ada persekutuan hamba-hamba Tuhan, kita setia berdoa, toh masalah tidak kunjung selesai. Sabar, tenang aja, ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Tinggal tahu. Dulu pendeta Yakub pernah ngomong begini, dia pernah dihina sama mertuanya. Mertuanya kan orang santung, totok, berduit lagi. Apanya Cirina ngomong begini sama Rina. Rina, lo ambil aja si Yakob. Si Yakob itu kalau papa lihat, miskinnya udah mentok. Jadi karena pendeta nggak punya apa-apa, miskinnya udah mentok. Kalau si Yakob miskinnya udah mentok, lu tunggu aja, tinggal naiknya. Jadi kita kan kadang-kadang udah di bawah ini mentok, kita bingung. Tenang aja. Jalan untuk naik adalah turun. Kalau kita turun udah sampai dasar dan mentok, itu tinggal naiknya aja. Jadi betapa hebatnya Tuhan bagi kita. Jangan jemu-jemu terus, ketok terus. Dan yang terakhir, ketuk yang kedua adalah tindakan yang bertalu-talu. Saya selalu ingat gini, tentang hakim yang lalim, yang tidak kenal Tuhan. Dia menangani perkara si janda. Janda ini miskin. Tapi setiap hari, janda ini datang kepada Tuhan hakim. Bela perkara saya. Bela perkara saya. Hakim ini berpikir dalam hatinya. Ini janda terlalu nyusahin dia. Tiap hari dia diketok-ketok. Digedor-gedor. Bertalu-talu. Bela perkara saya. Bela perkara saya. Akhir itu hakim yang lalim. Hakim yang tidak kenal Tuhan. Dia berpikir ini. Daripada saya disusahin sama janda.
Lah, saya bela. Allah kita dalam Kristus Yesus. Dia bukan Allah yang lalu. Allah yang baik. Sangat baik. Amat baik. Kalau kita datang terus setiap hari kepada dia. Dia akan memberkati hidup kita. Dan apa yang jadi masalah kita? Dia pasti tolong. Saya selalu teringat begini. Mertua saya tuh tinggal di Mangga Besar 1. Di Jalan Madu. Saya memang kesibukan kerja jarang datang ke rumah dia. Tapi dia punya doa. Dia bilang selalu dia doain saya supaya datang. Suatu hari saya datang ke rumahnya. Dia bilang begini. Pak, hari ini datang. Mami ini doain terus. Jadi mami doa tiap hari lu datang. Saya berpikir begini. Betapa hebatnya dia. Nggak jemu-jemu berdoa untuk seorang mantunya untuk datang ke rumah dia. Waktu saya datang ke rumah dia. Setiap saya datang nih. Itu nggak ada yang nggak dibawa pulang. Dia selalu bilang gini. Nih, lu bawa buat anak-anak. Lu bawa buat lu makan. Ada bekal yang dia berikan bagi kita. Tuhan lebih dari itu. Kalau kita datang kepada Tuhan, terus-menerus, ada berkat yang tidak pernah terpikir, nggak pernah timbul dalam hati, dia berikan bagi setiap kita. Memasuki tahun 2024, orang bilang masa gelap, masa sulit, masa sukar. Tapi buat kita yang percaya kepada Kristus, ada berkat besar menanti depan kita. Jadi rekan-rekan hamba Tuhan, kita jangan khawatir, kita jangan cemas, kita berpegang apa yang Tuhan Yesus katakan. Mintalah, carilah, ketuklah. Dan ini dalam masuk ke tahun 2024. Kita harus tetap minta sama Tuhan, cari Tuhan, dan kita ketuk dengan tidak berjemu-jemu. Datang kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Tanpa-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan kebenaran firman-Mu ini bagi kami semua yang mendengarkan sore hari ini. Berkati kami semua yang hadir Tuhan, tanpa terkecuali berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib penuh kuasa, kami berdoa minta syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Joni. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Boksu Hari Sanosa. Boksu Herman Tanjung. Ya, hari ini memang tema yang luar biasa ya. Doa itu adalah sesuatu yang pasti yang akan menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Memang tanpa doa ya kita nggak akan bisa meraih apa-apa. Ya. Makanya oleh sebab itu begitu kita bangun pagi, jangan cari yang lain dulu ya, cari sumber berkatnya dulu. Amin. Ya. Duduk dengan ambil sikap hati yang benar, menghadap kepada Tuhan, bisa kita memuji Tuhan dulu ya. Sekalipun ada masalah yang masih kita hadapi belum selesai, mungkin juga ada sakit penyakit ya, yang masih juga tidak sembuh ya, kita harus sabar ya, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita ya. Nggak mungkin Tuhan Yesus itu mengulur-ngulur waktu ya untuk menjawab segala permintaan doa-doa kita. Yang oleh sebab itu kita harus benar-benar memiliki iman, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kebutuhan kita dalam kehidupan pasti Tuhan Maha tahu. Amin. Ya. Terlebih lagi kemampuan manusia ini terbatas. Ya. Oleh sebab itu kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas kuasanya. Amin. Ya. Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Tidak ada lawan. Ya. Pasti kita akan diberkati. Amin. Dan kalau kita diberkati, nggak mungkin sedikit berkat Tuhan itu, pasti akan melimpah ruah. Amin. Amin. Ya, tetap berharap kepada Tuhan, datang kepada Yesus, ya dengan sikap hati yang benar. Tetapi dengan tentunya harus mencari ya, cari kehendaknya, ya. Kita tidak boleh berdiam diri ya, mencari apa yang kita mau raih ya, tentunya dengan bekerja, berusaha ya. Kalau kita tadi ayam ngorek-ngorek baru dapat apa yang dia mau dia makan ya, seperti juga burung ya, dia terbang, dia cari ya makanan kemana-mana. Setelah itu dia bisa balik, dia kasih anak-anaknya yang sudah netas dari telur itu ya,
dia beri makan. Nah, itu demikian juga dengan manusia ya. Karena kita lihat dari semut ya, itu semut itu, waduh, kalau saya lihat itu gotong royongnya itu luar biasa loh, ya, bisa bau membau ya. Demikian juga manusia itu seperti itu, kita nggak bisa kerja sendiri, ya. Tangan kita ada dua, terbatas, ya. Orang bisa sukses karena bisa saling tolong menolong, bahu membahu, ya. Kita bisa jadi bos, pemimpin yang top, yang menjadi orang yang kaya ya, itu tentunya dengan adanya bantuan dari semua pekerja-pekerja yang membantu kita. Amin. Ya, dan yang terakhir kita harus benar-benar mengetuk hati Tuhan. Ya, jadi belajar sabar. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, nggak bisa kita tiba-tiba doa terus dapat berkat ya, nggak mungkin ya. Kalau itu namanya dapat door prize ya kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau kita mengetuk hati Tuhan, Tuhan bisa terkesima ya, melihat kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Karena di Roma 12 ayat 12 itu ayat kesukaan saya, bersuka kita senantiasa, kita harus sabar di dalam kesesatan dan bertekun dalam doa. Ya, banyak anak Tuhan kenapa udah banyak doa nggak dijawab-jawab karena doanya maaf kata ya terlalu berkelebihan ya, minta ini minta itu ya, tapi kerja nggak mau ya, berusaha nggak mau, jangan seperti itu. Amin. Saya melihat kehidupan Boksu Herman Tanjung yang luar biasa ya, memiliki 5 orang anak, tapi kehidupannya kita lihat sekarang ya sudah memasuki usia 70 tahun ya, tapi tetap sehat, sukacita ya, tetap melayani Tuhan ya, antusias ya, luar biasa. Kita harus meniru apa yang beliau sudah lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi waktu Herman Tanjung, kiranya Tuhan pakai terus, pelayanan Bapak sehat terus, anak mantu cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Joni Iskandar untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, terima kasih Pak Gembala. Baiklah, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu lagu, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Karena hanya dekat dengan Bapa, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Kita nyanyikan lagu ini. Oh ini kok, sebentar. Saya nggak jadi host lagi ya. Coba tolong. Terpental ya tadi. Silakan dijadikan co-host dulu saya, Pak Gembala. Ya, terima kasih. Apa suaranya masuk? Bagus Pak Joni. Oke. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram.
Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku. Kedalaman hatiku, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau melihat hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya. Dua siapa? Opung berapa? Opung tidak ada, Pak Komingguan. Bu Messi silakan, Bu Messi doa. Saya nggak buka kamera ya, Pak. Ya, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami boleh beribadah semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menjadi dupa yang mengharum di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman yang datang kepada kami, bahwa doa adalah sesuatu yang pasti Tuhan. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman yang datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan bahwa pentingnya doa. Karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa doa Tuhan. Karena doa adalah napas kehidupan kami, dan doa itu juga adalah komunikasi kami kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kami terus berdoa dan memohon kepadamu Tuhan. Seperti firman-Mu yang datang kepada kami, minta ya, cari, ketuk pada sore ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman Tanjung Amin. Tuhan. Amin. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dimanapun Amin. Tuhan utus hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan Amin. kebesaran nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam kehidupannya Tuhan. Firman-Mu berkata, sampai putih rambutnya Engkau tetap Allah yang menggendongnya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk umur yang Tuhan berikan, hampir 70 tahun Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Karena firman-Mu Amin. berkata, selangkah di depan kami maut. Tuhan, begitu panjangnya Tuhan berikan umur kepada Pak Herman. Kami tahu penyertaan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Karena Tuhan. firman berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami, akan Amin. mengikuti Pak Herman Tanjung dengan berkat Haleluya. kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa, supaya melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang Haleluya. luar biasa. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang tahu berharap kepadamu tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak.
pada sore ini menjelang malam ini kami juga berdoa untuk Pak Komingguan sebagai gembala. Kami percaya kalau hambamu boleh ada sampai hari ini itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada hambamu Tuhan Pak Komingguan. Kami percaya kesembuhan itu sempurna adanya Tuhan. Jantung yang baru, ginjal yang baru, semua yang baru Tuhan. Karena kami akan masukin tahun 2024 semua yang baru Tuhan sudah siapkan bagi Pak Komingguan ya Tuhan. Berikan kekuatan, urapi hambamu ini Tuhan. Supaya dimanapun hambamu Tuhan utus, Tuhan percayakan sebagai gembala FM. Biar urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Makasih Tuhan, berikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah. Berkati istri, anak cucunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kalau Tuhan juga sudah menolong istrinya, sudah melewati operasi katarak. Kami percaya kesembuhan juga itu sempurna adanya Tuhan bagi istri dari Pak Komingguan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada malam ini juga kami berdoa untuk Pak Hendra. Tuhan juga memberkati hambamu ini Tuhan yang setia. Kami percaya Tuhan, kesembuhan juga sudah menjadi milik Pak Hendra Tuhan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Dan Engkau berkata sudah selesai. Kami sudah selesai dengan penyakit kami Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Berkati kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan berikan bagi Pak Hendra. Berkati usaha bisnisnya, berkati istri, anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, setiap kami yang ada Tuhan pada sore menjelang malam ini, Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami. Itu janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menyatakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh melewati tahun 2023, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami masuk bersama dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami itu lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Berkati juga setiap saudara-saudara kami yang ada di Zoom ini. Kalau Engkau dapati mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau mereka susah, Engkau hiburkan mereka. Kalau mereka sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan. Kalau mereka punya masalah, Tuhan beri jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Untuk mereka tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah itu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan FM ini di dalam tangan Tuhan. Rencana juga Tuhan, kami mau adakan ulang tahun FM ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tolong apa yang kami mau rencanakan biar Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Kami berdoa untuk pemilihan presiden Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak. Kami tidak tahu Tuhan, siapapun yang terpilih, kalau itu dari Tuhan, kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan mereka untuk jujur, setia Tuhan, untuk rakyat ini. Kami serahkan Tuhan pemilihan presiden dalam tangan Tuhan, biar semuanya kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang terbaik Tuhan berikan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang ada sampai hari ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, Biro takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter, suster-suster, Tuhan memberkati mereka. Berikan Tuhan Yesus untuk sabar mengatasi setiap pasien ya Tuhan. Dan berikan mereka juga hikmat biar melalui mereka Tuhan, pasien-pasien juga boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan
segala permohonan doa kami kepada Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan menyerahkan FM ini dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari FM ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kami percaya sudah Tuhan siapkan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Amin. curahkan bagi FM di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Komingguan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami semuanya di dalam bekerja khususnya selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang firman, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, Amin. memberkati kita semua. Amin. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Anfal dari Bali. Kita akan diberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Bapak Herman Tanjung. Silakan bincang-bincang dipandu dengan siapa? Silakan. Bisa dibantu. Opung Brahmana Sembiring boleh bantu buat bincang-bincang, Opung. Silakan. Ya Pak. Halo. Ya, Opung bisa pimpin bincang-bincang. Ini baru nyampe ya apa namanya WiFi tadi.